Balik lagi bareng gue Arya. Dan Anti. Dan sekarang kita mau ngomongin salah satu film animasi yang sangat keren tahun ini. Iya. Yang akhirnya tayang reguler. Iya. Kemarin kita nonton di Jakarta World Cinema ya. Iya, lihat nih baju aku. Asik. Hitam. Kenapa sih? Iya kan? Gara-gara kucingnya hitam. Iya kan kata April gitu. Aku black kayak Flo. Film animasi dari Latvia. Dan ini juga jadi salah satu film yang dikirim Latvia ya untuk Best Foreign di Oscar tahun depan 2025. Jadi ini adalah film animasi yang menurut aku cocok ditonton sama anak loh. Nah, Asli. Bener ya? Untuk orang dewasa juga cocok. Iya, untuk orang dewasa kalau cocok, kamu tapi bawa anak juga cocok. Nah. Apalagi anak yang mungkin masih kecil dan emang belum siap gitu ya nonton film animasi yang banyak dialog. Iya. Kayaknya nonton ini deh, soalnya ini emang gak ada dialog. Waktu itu juga kan kita ngajak April ya, anak kita nonton. Astagfirullahaladzim. Tuh, suaranya. Astagfirullahaladzim. Ternyata dia suka loh. Iya, itu adalah film pertama dia, film bioskop pertama Iya. dia sih. Dan ternyata Gila. dia anteng ya. Premisnya juga simpel tentang seorang, Yes. kok seorang sih? Seekor kucing hitam ya. Dan si kucing ini tuh bertahan hidup ya karena ada banjir gede banget. Tanpa sengaja dia ketemu sama kapibara yang naik perahu. Nah udah dari situ nanti dia ketemu anjing, terus apa lagi? Rakun, terus apa lagi? Ketemu burung gitu ya. Ketemu whale. Mereka mengarungi lautan aja. Iya. Dengan perahu itu gitu sampai nanti banjirnya surut. Yang mengejutkannya di sini nggak ada sama sekali karakter manusianya. Iya. Meskipun kita ngelihat banyak bangunan manusia. Jadi aku lumayan suka tuh. Aku juga ceritanya kayak bikin kita bertanya-tanya gitu ya. Nah. Apa yang sebenarnya terjadi sih di dunia ini gitu Iya, ya. iya. Nggak ada penjelasan apa-apa banget. Iya. Masa karena nggak ada dialog, nggak ada orang, jadi kita nggak dijelasin apa-apa juga ke kitanya. Jadi kemana manusianya kok nggak ada, kita nggak dapat penjelasan. Jadi ya kita maksudnya udah kita mengalir aja seperti kita flowing aja gitu. Seperti judulnya ya. Iya, jadi ya udah nonton aja sendiri, lo artiin aja sendiri nih film itu tentang bener, apa, bener. ini kenapa dengan dunia ini, Iya, kenapa jadi begini, kenapa nanti burungnya begini gitu. Iya, Ya udah iya, lo artiin bener, aja lo sendiri gitu. Jadi menarik sih. Dan realistis sih ini, bukan cerita yang fantasi gitu kan Iya, sebenarnya. iya. Tapi tetap nanti ada elemen-elemen yang bikin kita bertanya-tanya gitu ya, saking imajinatifnya gitu. Mau ada yang bilang ini circle of life. Kalau anak-anak kan ya udah animal kebanjiran aja gitu. Iya, benar. Atau mau ya terserah deh mau gimana gitu. Iya, benar-benar. Ini Jadi tuh seru sih sebenarnya. Seru sih maksudnya, dan ya itu dia indahnya film ini gitu ya, karena tanpa dialog, interpretasi orang bisa beda-beda dan ya itu show don't tell itu ya. Iya. Tanpa dialog pun lu pasti bakal terpaku, pengen tahu terus ceritanya gitu ya. Karakter-karakternya itu kan binatang ya, animals gitu. Dan dibikin karakternya sesuai sifat asli binatangnya. Iya, benar. Gitu kayak misalnya kucing itu kan gampang takut, terus curious gitu. Kayak di sini juga. Atau kayak misalnya rakun itu dia suka ngumpulin benda-benda, di sini juga seperti itu diceritakan. Atau kayak anjing yang kerjanya lari-lari, berkelompok, pengen main ya, playful, keren ya yang burung itu kan keren itu kan sombong kan, di sini juga sombong kan, angkuh sebenarnya cuman ada satu yang baik kayak gitu. Jadi sifat-sifat asli dari binatangnya itu dimasukin ke karakter-karakter di sini gitu sesuai dengan aslinya. Interaksi mereka itu kayak kocak aja gitu, bikin kita lucu, ngakak, ada sedihnya, ada macam-macam sih. Jadi kayak seru banget nontonnya gitu. Ini cocok untuk semua umur, balik lagi sih itu sih. Itu menarik, cocok buat anak yang bahkan baru pertama nonton, buat orang dewasa juga yang tadi dengan pemikiran dewasanya gitu. Jadi bukan kayak kita nonton animasi tapi kayak ini film anak-anak gitu, nggak gitu kita nangkepnya gitu. Tapi anak-anak nonton itu ya itu film anak gitu. Jadi kayak beneran untuk semua umur tuh ya begini gitu. Gila sih ini. Ya, karena bisa kita ini mengartikan sendiri-sendiri kan, balik lagi. Kalau yang kurang apa menurut kamu? Ada nggak? Seru-seru aja gitu. Seru-seru aja sih aku. Pertanyaan-pertanyaan tadi juga bukan sesuatu yang jadi kekurangan sih menurut aku. Itu lebih ke kayak ya si filmmakernya emang tujuannya ya lu artiin sendiri aja sih, lebih ke kayak gitu, bukan berarti itu plot hole buat nanti didiskusikan lah kalau udah nonton. Betul. Gitu. Jadi menarik gitu, kayak adegan si burung itu tiba-tiba diangkat ke langit kan, mungkin kita ngartinya dia mati atau gimana gitu, tapi itu bisa jadi kayak banyak hal sih di sini gitu. Banjirnya banjir apa maksudnya ini gitu kan, banjir Nabi Nuh ya kan, kita nggak pernah tahu kan ya, maksudnya tiba-tiba banjir gede gitu, orangnya pada nggak ada. Kenapa orangnya pada nggak ada? Apakah udah tahu bakal ada banjir? Iya, apa udah kabur duluan, apa justru udah mati duluan? Atau udah pada mati gitu. Tapi kita nggak pernah ngelihat gitu sama sekali. Iya, semua suara dari binatang ini diambil dari binatang asli kan. Terus untuk kapibara tuh jadi yang gituin suaranya tuh ke zoo kan.
terus dikelitikin untuk nyari suara kapibara. Pas udah dapet ternyata nggak match gitu sama karakter yang di film. Akhirnya dipakai anak unta kalau anak camel gitu untuk suara kapibara. Kurang realistis apa, mereka dubbingnya aja pakai suara hewannya beneran. Iya. Ya kan, jadi kayak ya udah bukan suara orang ya, maksudnya di hewan-hewanin merekam suara binatangnya gitu. Memorable aku tuh pas pertama kucingnya tuh lagi main-main sendiri tuh. Terus dikejar-kejar kan sama sekelompok anjing itu kan. Terus dia pulang kan ke rumahnya. Terus udah kita dikasih lihat sketch, ada sketch kucing segala macam. Terus tiba-tiba ada banjir. Terus dia kayak mau ninggalin rumah tapi kayak nggak mau. Sedih sih sejujurnya aku di situ. Karena seingat aku nggak tahu sih ya, cuman aku pernah dikasih tahu sama pecinta kucing, katanya kalau kucing itu beda sama anjing. Jadi kalau kucing itu lebih attach ke rumahnya dibanding majikannya. Jadi kalau misalnya kamu punya kucing terus kamu pindah sama kucing kamu, pindah rumah gitu, dia bisa sakit, bisa apa, karena dia lebih attach sama tempat tinggal dia gitu. Benar. Sedangkan kalau anjing kebalikannya, kalau anjing ke orangnya. Jadi kalau orang yang majikannya meninggal misalnya, dia akan lebih sedih gitu loh dibanding kalau misalnya lo pergi bawa anjingnya mah seneng-seneng aja gitu. Jadi pas si kucing itu kayak bingung antara mau ninggalin rumah tapi dia kalau di sini dia bisa mati, itu kayak ya enggak, sedih ya aku di situ. Iya sih. Itu sih baru mulai kayak udah kok sedih gitu. Sama yang pas burungnya si keren itu udah pusing ngelihat karena kucing ini baik banget dan mau menolong semuanya. Terus dia kayak bodo amat, terus akhirnya burungnya pergi, itu sedih juga sih aku. Nggak ngerti tuh aku, mati kali ya. Mati sih. Nggak tahu kenapa, kena badai, something. Ya pokoknya gitulah. Iya, itu sedih aku. Memorable aku itu sedih. Dan terakhirnya juga menurut aku sedih sih, tapi kayak seneng tapi kayak sedih gitu loh. Well ya. Iya, karena kan surut tapi binatang-binatang yang kebawa sama banjir itu yang hidup di laut jadi kebawa ke darat terus nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, gitu. Soalnya surutnya kan nama naiknya cepet ya. Iya, jadi gila, kayak gitu. Pas ngelihat gitu tuh kayak wow. Iya, sedih sih. Maksudnya kayak ini tuh sebenarnya tragedi banyak kali di film ini ya. Iya. Tapi ya sudut pandang para binatang aja jadi kayak ya udah. Iya. Gitu ya. Tapi abis itu kan kayak udah sedih, terus kita digambarin si whale-nya ada di laut lagi. Iya, benar. Itu kayak benar. Okay. Roda-roda kehidupan, asik. Kayak lagu zaman dulu. Sama ini sih kelakuan binatang-binatangnya. Aku lucu sama kapibara. Benar. Maksudnya kapibara tuh selempeng itu gitu, sebodo amat, kayak lo ngambil pisang capek-capek terus lo makan ya udah tidur. Dilalerin terus bodo amat yang lain terus tidur. Tapi dia baik, maksudnya bukan egois, dia emang begitu. Itu lucu sih. Interaksi mereka lucu ya. Nah, interaksinya tuh kayak real, tapi ya kalau emang beneran terjadi ya kayak gitu kali ya. Kalau digabung ya. Kalau digabung, jadi kayak ya ternyata lucu tanpa harus dibikin lucu. Oh, gitu. Iya. Kalian tinggal nonton aja lah, pokoknya di bioskop ya. Tayang reguler tanggal 8 November. Iya. Silakan, daripada penasaran gitu ya. Ini salah satu yang dikirim Latvia loh ke Oscar ya. Jadi sangat-sangat worth it. Orang pasti kalau lihat animasi itu film buat anak-anak, tonton dulu. Ya. Tapi kalau mau bawa anak kamu boleh juga. Boleh banget gitu. Tapi intinya ini works untuk semua usia. Kita kasih skor dulu berapa nih untuk Flow? Aku sih suka ya. Sama, aku juga suka. Aku kasih 8,5/10. Mantap, sama aku juga 8,5/10. Okay. Salah satu animasi terbaik sih tahun ini gitu ya. Silakan nonton, dan kalau udah nonton komen menurut kalian gimana filmnya ya. Kalian juga bisa isi skor dan review singkatnya Flow ada di skorfilm.com. Yes. Seperti biasa, jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media Snakrip. Dan juga join membership Snakrip. Dan ya udah, semoga ada film animasi keren lagi ya. Tahun ini. Tapi tahun ini udah mau habis. Ya nggak apa-apa dong. Kenapa? Semoga ada. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye.